Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiar Oktaviardian, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Administrasi Publik kelas 1E. Saya akan menjelaskan tentang agama dan masyarakat dalam mata kuliah pengantar sosiologi. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan menjadikan Indonesia negara yang kaya akan keberagamannya. Seperti di agama, banyak banyak sekali agama di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Perbedaan ini tentunya tidak menjadikan masalah bila mana masyarakat dapat toleransi antar umat beragama satu sama lain. Sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Agama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem atau prinsip kepercayaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau dalam agama Hindu disebut dengan nama dewa. Sementara masyarakat berasal dari bahasa Arab, yaitu syaroka, yang berarti ikut serta atau berpartisipasi, atau musyaroka yang berarti saling bergaul. Di dalam bahasa Inggris dipakai istilah society yang sebelumnya berasal dari bahasa Latin, yaitu socius, yang berarti kawan. Fungsi dan peran agama di masyarakat. Edukatif. Fungsi edukatif. Yang pertama, agama memberikan bimbingan dan pengajaran dengan perantara petugasnya. Seperti contohnya di agama Islam, adanya Nabi dan Rasul sebagai pemimpin dalam satu umat. Kemudian penyelamat. Agama sanggup mendamaikan kembali manusia yang salah dengan Tuhan dengan jalan pengampunan atau penyucian batin. Dalam agama Islam ada istilahnya, yaitu dengan bertaubat. Sosial kontrol. Agama meneduhkan kaidah, mengamankan dan melestarikan kaidah moral. Kemudian transformatif, mengubah bentuk kehidupan baru atau mengganti nilai-nilai lama yang kurang bermanfaat dengan menanamkan nilai-nilai baru yang lebih bermanfaat. Selanjutnya ada fungsi persaudaraan. Kesatuan persaudaraan berdasarkan kesatuan sosiologis, ialah kesatuan manusia-manusia yang didirikan atas unsur kesamaan. Pengaruh agama terhadap golongan masyarakat. Ada dua tipe masyarakat, yaitu yang pertama masyarakat yang terbelakang dan nilai-nilai sakral. Biasanya masyarakat yang masih terisolasi dengan perkembangan teknologi dan sangat kental aliran agamanya dan adat istiadatnya, sehingga menjadikan agama sebagai fokus utama bagi pengintegritasan dan persatuan masyarakat secara keseluruhan, sehingga ada kemungkinan agama memasukkan pengaruh yang sakral ke dalam sistem-sistem nilai masyarakat sangat mutlak. Yang kedua ada masyarakat pra-industri yang sedang berkembang. Berbeda dengan tipe masyarakat yang pertama, masyarakat tipe ini sudah tidak terisolasi dengan adanya perkembangan teknologi. Agama memberikan arti dan ikatan kepada sistem nilai dalam tipe masyarakat ini. Pentingnya agama dan masyarakat. Yang pertama, agama menghidupkan moralitas. Sebagaimana yang kita tahu, moralitas sebagai iman secara keseluruhan. Yang kedua, ada agama sebagai pemberi kekuatan. Agama sebagai benteng kokoh dalam melindungi diri dari keputusasaan dan hilangnya harapan. Sehingga agama dapat menjauhkan kita dari depresi atau gangguan mental atau gangguan kesehatan lainnya. Agama sebagai pedoman hidup. Agama dapat menjadi pegangan hidup dan intelektual dengan ajaran yang sehat dan mampu menyelamatkan seseorang dari dorongan kecenderungan ke arah kesia-siaan dalam menjalani kehidupan. Contohnya dalam agama Islam ada kitab suci Al-Quran yang menjadikan pedoman hidup bagi umat Islam. Di dalamnya berisi tentang nilai-nilai yang mampu menyelamatkan kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kemudian agama mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap halamannya yang berisi serangkaian paragraf dan kalimat mengandung cahaya kebenaran yang mendorong kita untuk mempelajari dan merenungkannya. Kemudian isu-isu tentang keagamaan di Indonesia. Isu-isu keagamaan di Indonesia, saya ada dua contoh. Yang pertama, sulitnya membangun rumah ibadah bagi kaum-kaum minoritas. Contohnya di satu daerah di Indonesia sulit izin untuk membangun sebuah gereja karena
masyarakat di sekitar lingkungan tersebut mayoritas beragama Islam, Muslim, dan menolak dibangunnya gereja di sekitar lingkungan mereka. Seharusnya masyarakat bisa lebih toleransi dan ada edukasilah kepada masyarakat karena kita hidup berdampingan dan tidak bisa hidup sendiri. Kita bisa mengambil contoh di Surabaya dengan adanya satu komplek, satu lahan yang berisi rumah ibadah semua, mulai dari rumah ibadah umat Muslim, Kristiani, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Itu bisa diterapkan di wilayah tersebut atau bahkan di seluruh Indonesia, karena ini merupakan sebuah terobosan agar kita bisa lebih bertoleransi. Kemudian yang kedua, adanya kekerasan antar umat beragama, terutama terhadap kelompok minoritas. Ini sering terjadi tindakan-tindakan rasis yang memicu kekerasan sehingga bisa membuat kekacauan di lingkungan ini. Tentunya kembali kepada masyarakat dan individu masing-masing. Karena kita manusia sebagai makhluk sosial, seharusnya kita bisa hidup berdampingan meskipun berbeda agama. Karena perbedaan itu ternyata sangat indah bila kita bisa toleransi satu sama lain. Demikianlah pembahasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.